Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 511, si kecil ini sangat menggoda. Apakah ini proyek besar? Mereka adalah keluarga misterius, jelas Seng Xiao. Bukankah kalian akan mengadakan simposium pagi-pagi sekali? Sebaiknya kalian mandi dan tidur sekarang. Mu Qi menatap pria itu yang sedang melepas pakaiannya. Dia tersenyum. Bagaimana kamu tahu tentang jadwalku? Aku tahu lebih dari apa yang kau pikirkan. Ya. Tapi apakah kamu benar-benar membiarkanku tidur sepagi ini? Mu Qi menatap dadanya. Aku tahu kamu lelah setelah bepergian. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Seng Xiao menepuk pantat Mu Qi. Pergilah. Berapa hari Anda tinggal di sana? Sepertinya kau ingin aku pergi. Seng Xiao mengangkat alisnya. Mu Qi mengabaikannya dan pergi ke kamar mandi. Namun, saat dia sudah di pintu, dia memberi isyarat kepada Seng Xiao dengan jarinya. Apakah kamu benar-benar tidak mau bergabung denganku? Si kecil ini sungguh menggoda. Malam itu, hujan juga turun di Jianchuan. Mereka mengira Gu Ziling tidak akan kembali ke Seng Mansion karena cuaca buruk. Dia mungkin akan tinggal lebih lama di Gu Mansion. Namun, setelah makan malam, Gu Ziling kembali ke Seng Mansion. Dia masih menolak untuk melihat Seng Kai. Apakah ayahmu sudah membaik? Tanya kakek Seng. Kondisinya sudah membaik sekarang. Dia bahkan ingin kembali bekerja. Gu Ziling menjawab sambil tersenyum. Bagus. Nanti, aku akan meminta kepala pelayan untuk mengirimi ayahmu beberapa ramuan herbal berkualitas tinggi. Aku harap dia segera sembuh. Terima kasih, kakek. Kemudian, Gu Ziling menatap Seng Kai yang masih duduk di meja makan. Kau tidak ikut. Seng Kai tercengang. Dia tidak menyangka Gu Ziling akan berbicara dengannya. Baiklah, kakek, kami akan kembali ke kamar. Seng Kai berdiri dan masuk ke kamarnya bersama Gu Ziling. Kakak ketiga dan Hu Ran saling berpandangan. Mereka tidak menyangka konflik antara keduanya akan sesederhana ini karena sekretarisnya dipecat. Dan menurut petugas keamanan yang bertugas malam itu, sekretarisnya setengah telanjang saat meninggalkan Huang Yao. Dengan ini, jelaslah bahwa Seng Kai berselingkuh dengan sekretarisnya. Dan bagaimana mungkin Gu Ziling, seorang wanita yang sombong, menerima pengkhianatan seperti itu? Kadang-kadang, ada hal-hal yang seharusnya dibicarakan secara tertutup. Benar saja, begitu mereka berada di dalam ruangan, Gu Ziling bertanya, nanti, aku bisa menggantikanmu saat kau ingin pergi menemui sekretarismu. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan tetap menjadi pasangan yang penuh kasih di balik pintu ini. Namun begitu kita kembali ke ruangan ini, aku harap kau tidak akan menyentuhku. Seng Kai langsung mencengkeram Gu Ziling begitu mendengar itu. Apa kau pikir kau sesuci itu? Selama 6 bulan terakhir, kau tidur denganku tetapi hatimu merindukan kakak ke-8. Kau sangat ingin menjadi simpanan Songteng, bukan? Sudah kubilang aku suka pria yang kuat. Wajar saja jika aku mendambakan Seng Xiao. Lagi pula, hubungan kita pada awalnya adalah kontrak. Karena kita sudah sepakat, kurasa kita tidak perlu lagi menjaga hubungan yang harmonis. Kau bisa melanjutkan hubunganmu dengan sekretaris dan biarkan dia mengandung anakmu. Kau bisa membawa anakmu kembali dan aku akan membesarkannya seperti anakku sendiri. Gu Ziling, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Apakah kau sudah melakukannya dengannya? Seng Kai tidak bisa menjawab ketika Gu Ziling bertanya langsung padanya. Namun diamnya dia sudah menjadi jawaban bagi Gu Ziling. Semuanya sudah beres. Saya terobsesi dengan kebersihan. Seng Kai tidak tahan dengan ketegangan di ruangan itu. Dia membanting pintu dan pergi. Secara kebetulan, kakek Seng melihatnya. Melihat Seng Kai pergi dengan marah, kakek Seng meminta kepala pelayan untuk memberitahu Gu Ziling agar pergi ke ruang belajar. Ziling, bisakah kamu berhenti bertengkar dengan kakak kedua? Kakek, dia punya hubungan dengan sekretaris. Bagaimana caranya agar aku tidak bertengkar lagi? Tanya Gu Ziling. Bagaimana kamu bisa punya anak kalau kamu terus-terusan melakukan hal ini? Gu Ziling tertawa sinis saat mendengar ucapannya. Kakek, jangan berharap punya anak lagi. Seng Kai tidak subur. Kakek Seng mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tidakkah menurutmu aneh kalau aku tidak hamil setelah kita menikah selama setengah tahun? Jadi, aku melakukan tes pada Seng Kai secara diam-diam. Dia sakit. Apakah ini nyata? Aku masih menyimpan laporan medisnya, kata Gu Ziling. Kakek, apa yang kau inginkan dariku? Dia bahkan tidak bisa memberiku seorang anak. Dan dia bahkan berselingkuh dengan sekretarisnya. Siapapun akan sedih jika dia berada di posisiku. Kakek Seng terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah dia tahu tentang itu? Aku merahasiakannya. Dia seharusnya tidak tahu. Kembalilah dan beristirahatlah. Ini adalah percakapan antara kakek Seng dan Gu Ziling malam itu. Rupanya, kakak kedua punya syarat dalam hal itu. Pantas saja mereka belum punya anak sampai sekarang. Bagaimana mungkin penerus Huang Yao tidak bisa punya anak?
Jika berita itu tersebar, itu akan menjadi aib besar, bukan hanya bagi Seng Kai, tetapi seluruh keluarga. Kakek Seng harus mencari cara untuk membantu kakak kedua mendapatkan anak. Di sisi lain, Huran kembali ke kamar Seng Bowen dari ruang tamu. Kakak kedua sudah pergi ke kantor. Dia mungkin baru saja bertengkar dengan wanita itu. Seperti yang diharapkan, Seng Bowen sedang duduk di mejanya. Semakin banyak masalah yang dibuat kakak ipar kedua, kakak kedua akan semakin tersiksa di Huang Yao. Dia tidak fokus dalam rapat beberapa hari ini. Para karyawan mulai mengeluh. Dan sekarang dengan perselingkuhannya dengan sekretaris, reputasinya di Huang Yao jauh lebih buruk daripada kakak ke-8 saat dia masih di Huang Yao. Sepertinya kita bahkan tidak perlu mengambil tindakan dan mereka akan jatuh dengan sendirinya. Huran menggelengkan kepalanya dengan tidak nyaman. Jika terjadi kekacauan besar di Tiffany & Co., kakak kedua pasti akan benar-benar hancur. Dialah yang menggali kuburnya sendiri. Seng Bowen mematikan komputernya dan pergi ke sofa, sambil membawa selimut. Sekarang aku akan tidur. Aku harus pergi ke kantor pagi-pagi sekali. Huran menatapnya. Dia ragu-ragu, tetapi kemudian mengangguk. Baiklah. Dia malu untuk memintanya tidur di tempat tidur. Gu Ziling berada di kamarnya dengan kebingungan. Meskipun dia tidak yakin apakah akan baik untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kakek Seng sekarang atau tidak, dia tidak akan diusir dari keluarga untuk saat ini. Karena itu adalah rahasia gelap Seng Kai. Jika dia mengungkapkannya saat dia kesal, seluruh keluarga Seng akan dipermalukan. Sebenarnya, selain alasan ini, dia punya rencana lain. Dia ingin membiarkan kakek Seng memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Begitu dia mendapat seseorang yang mendukungnya, dia akan mampu membela diri saat Seng Kai menimbulkan masalah. Tentu saja dia tidak akan tahu betapa tak terduganya solusi yang akan diberikan kakek Seng. Keesokan paginya, di rumah Lu. Hari kedua Lu kian-kian menjabat. Sesuai janji, dia pergi menghadiri rapat di Lu Holdings. Sementara itu, Mama Lu membawa hadiah untuk mengunjungi kakek Lin lagi. Apakah dia masih akan bertindak seenaknya setelah begitu banyak hal yang terjadi? Mama Lu mengizinkan seseorang mengirim hadiah ke bangsal kakek Lin. Namun, dia tetap menolak menerimanya. Namun kali ini, dia meninggalkan pesan untuk Mama Lu. Kamu tidak perlu mengirimiku hadiah. Aku menunggu Lin Muan menyesalinya.